Halo semuanya, di video kali ini Koko balik lagi akan membahas 5 soal per hari materi fisika UTBK SBMPTN. Dan kita udah sampai ke bagian yang kedua. Jadi bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton bagian pertamanya, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Koko, supaya kalian bisa terus dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung aja kerjain soal yang pertama, dan soal ini udah sempat Koko tampilkan di video yang sebelumnya. Jadi Koko yakin beberapa dari kalian udah mencoba untuk mengerjakan soal ini. Di soal ini, infonya adalah kita punya seutas tali. Talinya itu elastis. Memiliki panjang 48 cm. Kemudian kedua ujung tali diikat pada dua titik yang berjarak 48 cm juga pada ketinggian yang sama. Jadi kalau dari gambar talinya awalnya diikat di sini. Ini jaraknya 48, talinya juga 48. Jadi talinya masih ada di sini. Kemudian di tengah-tengah tali akan digantungkan sebuah beban bermassa M. Waktu kita gantungin beban, karena talinya elastis, talinya akan bertambah panjang seperti ini. Jadi inilah talinya, inilah bebannya. Di sana dia bilang, sehingga beban turun dengan sin theta 7/25. Jadi dari sini kalian bisa lihat, sin theta-nya 7/25. Kemudian jika percepatan gravitasi adalah 10, dan tali dianggap sebagai sebuah pegas dengan konstanta 1250, maka nilai M adalah berapa? Jadi dari infonya Koko rasa udah cukup jelas cerita dari soal ini. Nah, untuk mencari nilai M, Koko akan mulai dengan menggambar diagram gaya yang bekerja pada titik ini. Jadi kita lihat diagram gaya pada satu titik ini. Kita kasih nama itu titiknya titik, katakanlah titik A. Kalau Koko gambar di sini, misalnya ini titik A. Di titik A ada gaya berat. Jadi di titik A ini ada gaya berat dari objek. Arahnya udah pasti ke bawah. Jadi kalau digambar arahnya ke bawah, besarnya adalah M kali G. Kemudian di titik A juga bekerja gaya pegas. Ingat-ingat ya, tali ini kan kita anggap sebagai pegas. Jadi ada gaya pegas, satu ke kiri, satu ke kanan. Gaya pegasnya kita kasih nama misalnya apa ya? Kita kasih nama F aja. Ada F, di sana juga ada F. Nah, besar 2F ini adalah sama karena bendanya akan digantung di posisi ini. Jadi waktu digantung dia akan bertambah panjang segitu, sebelah kiri juga bertambah panjang segitu. Dan sudutnya sama-sama theta nih. Karena sudutnya sama-sama theta, artinya panjang ini akan sama dengan panjang itu. Sehingga dia punya gaya pegas akan memiliki besar yang sama. Nah, setelah kita gambar dia punya diagram gaya, Koko akan uraikan diagram gaya untuk F-nya. Karena kita punya gaya berat kan ke arah vertikal. Jadi dia punya diagram gaya, mungkin kita harus uraikan juga. Satu ke arah horizontal, satu lagi ke arah vertikal. Yang ke arah horizontal itu kalau kita analisa dia punya sudut, inilah sudut tetanya. Kalian bisa lihat dari gambar ya. Jadi kalau di sana theta, di sini juga theta. Karena sudut tetanya ada di sana, maka yang arahnya horizontal ini adalah gaya yang mengapit sudut atau gaya yang membentuk sudut theta. Untuk gaya yang mengapit sudut, maka nilainya adalah F cos theta. Kemudian ada satu lagi yang vertikal. Kalau satunya cos, satunya lagi udah pasti sin. Jadi ini adalah F sin theta. Seperti sebelumnya, gaya yang udah kita uraikan, kita nggak usah lihat lagi. Begitu juga dengan gaya F yang di sini. Kita akan uraikan juga, satu ke arah horizontal, nilainya akan sama ya, jadi ini juga F cos theta. Satu lagi ke arah vertikal. Ini adalah F sin theta.
Nah, karena bendanya equilibrium atau seimbang, maka gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Karena bendanya tidak bergerak. Jadi untuk benda yang seimbang atau tidak bergerak, sigma F-nya harus bernilai 0. Gaya yang ke atas akan sama dengan gaya yang ke bawah, gaya yang ke kiri akan sama dengan yang ke kanan. Yang kiri sama kanan kita nggak perlu analisa, karena nilainya udah pasti sama. Tadi F-nya sama, theta-nya juga sama. Jadi pasti akan sama juga F cos theta yang ke kiri dan F cos theta yang ke kanan. Jadi kita nggak usah analisa lagi arah horizontalnya, kita cukup analisa arah vertikalnya. Tadi gaya ini udah diuraikan ya, jadi kita buang aja. Waktu Koko lihat gaya yang vertikal, gaya yang ke atas adalah F sin theta ditambah F sin theta, yang ke bawah adalah mg. Nah, ini besarnya harus sama. F sin theta tambah F sin theta itu adalah 2F sin theta, sama dengan M dikali G. Nah, yang kita ingin cari adalah masanya berapa. Sin theta kita udah tahu nih, G juga udah tahu, 2 ya konstanta, kita juga udah tahu, 2 ya 2. Berarti kita hanya perlu mencari F. F ini adalah gaya pegas. Kalian harus ingat formula untuk gaya pegas. Gaya pegas, F pegas, ini formulanya adalah K dikali delta X. K itu konstanta pegas, delta X itu pertambahan panjang pegas tersebut. Jadi K dikali delta X. K-nya berapa? Kita udah tahu. K-nya 1250. Tinggal fokus mencari pertambahan panjang dari pegas tersebut. Bayangin ini pegas. Nah, mula-mula panjang talinya itu 48. Artinya kalau kita hanya lihat setengah bagian, mula-mula panjang talinya adalah 24. Mula-mula. Jadi Koko tulis di sini ya, sedikit kiri bawah ini. Panjang tali mula-mula itu adalah 24 cm. Nah, setelah digantung, panjang talinya jadi seperti ini. Kita harus cari panjang yang miring ini berapa. Untuk cari panjang yang miring gimana? Kalian bisa lihat. Kalau Koko bikin garis bantu di sini, ini 24, sudutnya theta, kita bisa cari sisi miringnya di sini. Kita tahu informasi sin theta itu 7/25. Jadi dari info sin theta sama dengan 7/25, sin theta sama dengan 7/25, sin itu kan depan per miring. Jadi kalian bisa bayangkan, depannya 7, miringnya 25. Kita bisa cari sampingnya. Jadi ingat-ingat materi matematika, sin itu depan per miring. Berarti sampingnya, bagian samping, itu adalah akar dari 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Hasilnya adalah 24. Nah, kebetulan bagian samping kita memang 24. Berarti kalau Koko sudah lihat bagian samping ini 24, berarti Koko bisa simpulkan bagian depan ini pasti 7. Karena sin theta-nya kan 7/25. Jadi ini pasti 7, ini pasti 25. Dari sini Koko dapat panjang tali setelah dia ditarik oleh massa M. Jadi awalnya talinya di sini, panjangnya 24, setengah tali ya. Kemudian dia berubah menjadi 25. Artinya delta X-nya adalah 1 cm. Koko hapus bagian ini, karena Koko sudah nggak ada space lagi. Nah, panjang tali mula-mula 24, panjang tali akhir 25 ada di sini. Ini panjang akhir. Kita bisa cari gaya pegas. Gaya pegasnya tahu, kita bisa cari massa. Kita tinggal substitusikan ke formula yang kita udah buat. 2 dikali konstanta pegas 1250 dikali dengan pertambahan panjangnya 1 cm
Jangan lupa diubah ke meter ya. 1 cm itu 0,01 meter. Dikali sin theta. Sin tetanya adalah 7/25. Sama dengan massa dikali G. G-nya adalah 10. Nah, kalau kita sederhanakan bentuk ini, Koko mungkin bisa sederhanakan seperti ini ya. 25 sama 125-nya kita bisa coret. Sebelumnya Koko coret nolnya dulu di sini. Jadi 0 di sini bisa dihilangin dulu. Kemudian 25, 125. Ini sisa 5. Kemudian 5 kali 2, 10. 10 kali 0,01 itu 0,1. 0,1 kali 7 adalah 0,7 kilo. Jadi kita punya massa itu adalah 0,7 kilogram. Dengan kata lain 700 gram. Jadi jawaban yang benar ada di pilihan yang C. Itu untuk soal yang pertama. Kita lanjutin ke soal yang kedua. Sebuah balok kayu bermasa 75 kg. Ada balok kayu masanya 75 kg. Volumenya 0,01 meter kubik. Balok kayu ini akan dimasukkan ke dalam air, di mana airnya memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik. Pertanyaannya, besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya itu adalah berapa? Jadi goalnya di sini adalah kita ingin menekan balok ini supaya terbenam seluruhnya. Jadi kalau Koko bayangin, mungkin di sini ada suatu kontainer atau wadah, isinya air. Jadi ada air di sini. Nah, kita ingin membenamkan seluruh balok tersebut. Jadi baloknya akan Koko benamkan di sini. Misalnya ini baloknya. Seluruhnya harus terbenam seperti ini. Nah, supaya seluruhnya terbenam, berapa gaya yang harus kita berikan? Jadi awalnya balok ini tidak terbenam seluruhnya. Tapi kita tekan ke bawah supaya dia terbenam seluruhnya. Nah, berapakah gaya F ini? Nah, untuk mengerjakan soal ini, prinsipnya sama. Ketika kita mengerjakan soal yang berhubungan dengan gaya, kita harus gambar dulu diagram gaya. Diagram gaya yang bekerja pada balok, itu ada gaya yang kita berikan. Kemudian ada gaya berat. Gaya berat pasti arahnya ke bawah. Kita kasih nama MG. Kemudian ada satu lagi gaya angkat ke atas atau gaya apung. Gaya angkat ke atas ya arahnya pasti ke atas. Koko gambar di sini aja, kita pakai nama FA. Gaya apung. Nah, inilah gaya yang bekerja pada objek kita. Setelah kita dapat gaya yang bekerja pada objek kita seperti ini, karena kita ingin menahan balok, artinya baloknya tidak bergerak. Artinya lagi, sigma F-nya pasti sama dengan 0. Karena baloknya tidak bergerak. Kalau sigma F sama dengan 0, artinya gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi Koko bisa bilang, gaya apung akan sama dengan MG, gaya berat, ditambah F, gaya yang kita berikan. Gaya yang kita berikan yang ingin dicari. Jadi Koko bisa bilang F itu adalah gaya angkat ke atas dikurang MG. Nah, kalian harus tahu formula gaya apung. Gunakan hukum Archimedes ya. Gaya angkat ke atas itu adalah Rho dikali G dikali V tercelup. Inilah formula gaya angkat ke atas. Hati-hati rho-nya, rho di sini adalah rho dari fluida, bukan rho dari benda, tapi rho dari fluidanya. Dan dalam konteks soal ini, rho fluida adalah 1000. Kita tinggal masukin ke formula yang udah kita bikin. F sama dengan gaya angkat ke atas, rho 1000,
dikali G10 dikali V, kita ingin membenamkan seluruhnya, artinya tercelup seluruhnya dia. Berarti V-nya 0,01 dikurang M, masanya 7,5 dikali G-nya 10. 7,5 kali 10. Kalau dihitung 0,01 kali 10, 0,1, 0,1 kali 1000 yaitu 100 dikurang 7,5 kali 10, 75. Artinya kita memerlukan gaya sebesar 25 Newton untuk membuat objek tersebut atau balok tersebut terbenam seluruhnya. Nangkep ya maksudnya? Jadi ngertiin konsepnya dengan baik, kalian pasti bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Kita lanjut ke soal nomor 8 atau soal ketiga. Di soal yang ketiga dia bilang pemanas A dapat menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Itu pemanas A. Pemanas B memiliki daya 200 watt. Pemanas B, dayanya 200. Digunakan untuk memanaskan 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius. Kasusnya sama nih. Memanaskan air 200 gram sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 140 detik. Tapi waktunya beda. Pemanas B ini lebih lama dibandingkan pemanas A. Jika pemanas B memiliki efisiensi, pemanas B ini efisiensinya 75% dari efisiensi pemanas A, dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, maka daya pemanas A itu berapa? Jadi tujuan dari soal ini adalah mencari daya dari pemanas yang A. Tapi info yang diberikan itu banyakkan pemanas B. Jadi Koko akan jalanin dari pemanas B dulu. Pemanas B itu dayanya 200 watt. Itu daya input, daya yang diberikan. Jadi kita tulis dulu untuk pemanas B. Jadi kita ngomongin pemanas B. Input dayanya, daya inputnya itu adalah 200 watt. Nah, daya input ini akan digunakan untuk menaikkan suhu dari 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 140 detik. Jadi kita bisa cari output yang dihasilkan terlebih dahulu. Daya output atau daya keluaran. Rumus dari daya adalah energi dibagi waktu. Dalam konteks soal ini, energinya adalah energi panas. Karena kita menggunakan alat ini untuk memanaskan air. Jadi energi di sini adalah energi panas. Atau biasa disebut sebagai kalor. Formula untuk kalor, mc delta T dibagi dengan T waktu. Jadi kita pakai rumus daya, kemudian energinya adalah mc delta T. Jadi ini dua formula yang kita gunakan di soal ini ya. Nah dari sini Koko bisa hitung output powernya atau daya keluarannya. Kita ganti dulu M-nya 200, C-nya unitnya juga sudah benar ya, di sini gram. Masanya tadi juga gram. Jadi langsung masukin aja 4,2. Perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Jadi delta T-nya 20. Dibagi waktu, waktunya adalah 140. 140. Tadi waktunya ada di sini ya. 140 detik. Dari sini kita bisa dapat output dari pemanas B. Kita tinggal hitung sekilas yang bisa dicoret dulu. Ini sama ini bisa dibuang 1. 0 ini sama desimal di sini bisa dibuang juga. Jadi desimalnya nggak ada lagi. Kemudian 14 sama 42
14 dikali 3 itu 42. Jadi 42 sama 14 kalau dicoret sisa 3. Dengan demikian 20 kali 3 kali 2. Hasilnya adalah 120 watt. Nah, jadi input yang 200 tadi hanya digunakan 120 watt aja. Jadi tidak digunakan seluruhnya. Dari info ini, power output dan power input, ini power output, kita bisa dapat efisiensi dari pemanas B. Formula efisiensi, itu simbol efisiensi ya, yang seperti N kayak gini. Efisiensi itu adalah power output dibagi power input kali 100%. Power outputnya 120, inputnya 200 kali 100%. Kalau kalian hitung, efisiensinya adalah 60%. Ini efisiensi untuk pemanas B. Efisiensi pemanas B. Nah, dari info efisiensi pemanas B, kita bisa dapat efisiensi dari pemanas A. Di soalnya bilang, jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari pemanas A, jadi Koko boleh bilang, efisiensi B 75% dari efisiensi A. Efisiensi B adalah 60%. Itu adalah 75%. 75/100 artinya 3/4 kali efisiensi A. Dengan demikian, efisiensi A kita bisa dapat 60% dikali 4, 240 dibagi 3. Kita dapat efisiensi A adalah 80%. Setelah dapat efisiensi A, kita bisa mencari power input atau daya pemanas dari A. Tadi rumus efisiensi, power output dibagi power input kali 100%. Sekarang kita akan berpindah ke pemanas A. Pemanas A. Efisiensinya 80%. 80% ini adalah power output dibagi power input kali 100%. Yang kita ingin cari power input. Jadi kalau persen sama persennya dicoret, ini kita coret ya persennya. Dari persamaan ini kita bisa dapat bahwa power input itu adalah power output kali 100/80. Power outputnya apa kok? Power outputnya adalah yang tadi, energi per waktu. MC delta T per waktu. Tapi waktunya pakai waktu untuk A. Karena kita sudah ngomongin pemanas A. Kita tinggal ganti power outputnya MC delta T dibagi T kali 5/4. Dikecilin ya, 100/80 itu 5/4. Tinggal diganti aja. M-nya 200, C-nya 4,2, delta T-nya 20. Space-nya nggak cukup, Koko geser sedikit ya. Nah, misalnya gini, MC delta T dibagi T, waktu yang dibutuhkan oleh pemanas A tadi hanya 105 detik, dikali lagi dengan 5/4. Nah, kita tinggal hitung hasilnya berapa. Kalau Koko coret-coret dulu, yang bisa dicoret, kita coret dulu. 4 sama 2 sama 2, habis. Kemudian 0 yang ini sama desimalnya, habis. 105 sama 5, sisa 21. 21 sama 42, sisa 2. Maka hasil akhirnya adalah 2 dikali 100, yaitu 200 watt. Jawabannya adalah yang E. Jadi efisiensi dari pemanas yang A itu adalah, daya dari pemanas A itu adalah 200 watt. Kita lanjutin ke nomor 9. Dua buah lampu identik
dihubungkan dengan sebuah baterai, seperti pada gambar. Jadi ada dua lampu identik, artinya hambatannya sama. Jika sepotong kawat tembaga digunakan untuk menghubungkan titik A dan B pada rangkaian tersebut, yang terjadi adalah apa? Jadi kita gunakan kawat tembaga. Kawat tembaga ini bersifat konduktor. Kita hubungkan di antara titik A dan B. Pertanyaannya, yang terjadi apa? Kalian harus tahu dulu untuk soal ini, apa efek dari kawat tembaga yang ada di sini. Kalau dia cuma bilang kawat tembaga aja, berarti kita akan menganggap kawat ini tidak ada hambatan. Dan arus listrik itu cenderung akan mengalir ke daerah yang tidak ada hambatan. Jadi ketika ada dua jalur seperti ini arus listrik ya, dia ke atas, dia ke sana. Kemudian dia menemukan sebuah persimpangan, dia bisa lurus, dia bisa ke bawah. Nah, arus listrik akan selalu memilih jalan yang tanpa hambatan. Jadi kalau nggak ada hambatan, arus listrik akan mengalir semuanya ke bawah. Tidak akan mengalir ke lampu ini lagi. Kalau yang bawah ini ada hambatan tapi kecil, maka dia akan mengalir melalui yang bawah lebih banyak dibandingkan yang atas. Jadi arus selalu senang mengalir ke jalan yang bebas hambatan. Jadi karena kawat tidak ada hambatan, seluruhnya akan mengalir ke bawah sini. Kemudian dia nggak akan balik lagi ke lampu ini. Dia akan langsung lanjutin ke lampu kedua. Ke sana, ke bawah. Dan inilah seluruh rangkaian tertutupnya. Dengan kata lain, ketika kalian hubungkan kawat tembaga, lampu satu pasti tidak akan menyala. Jadi opsi itu yang Koko akan pegang terlebih dahulu. Lampu satu tidak akan menyala. Lampu satu tidak akan menyala. Jadi pilihan yang lain ini semuanya salah. Kedua lampu menyala lebih terang, salah. Kedua lampu tidak menyala, salah. Karena lampu 2 harus lewatin dia. Lampu 2 pasti nyala. Kedua lampu meredup, salah. Karena lampu 1 tidak boleh menyala. Nah, setelah kita tahu lampu 1 tidak menyala, kita tinggal fokus ke lampu kedua. Lebih terangkah atau lebih redupkah dia? Taunya dari mana? Dari daya pada lampu tersebut. Jadi terang atau redup dipengaruhi oleh daya. Koko ulang ya. Terang atau redup dipengaruhi oleh daya. Ketika arus listriknya tidak melalui lampu pertama, maka hambatan pada lampu pertama ini kita akan abaikan. Jadi hambatan yang terhitung hanya hambatan dari resistor ini dan hambatan dari lampu. Hambatan dari lampu pertama ini tidak diperhitungkan karena arus tidak mengalir melalui dia. Dengan kata lain, hambatan total itu akan berkurang. Jadi dengan menghilangnya lampu pertama, hambatan total akan berkurang. Koko tulis ya, R total akan berkurang. Karena R total berkurang, maka arus total dengan formula V total sama dengan I total kali R total. Kalau R totalnya berkurang, maka I totalnya pasti bertambah. Karena V totalnya kan tetap. Jadi V total itu V dari baterai. V dari baterainya kita nggak ubah, misalnya 10. I total kali R total. Kalau R totalnya berkurang, supaya V totalnya tetap 10, maka I total akan bertambah. Jadi arus yang mengalir akan lebih besar. Jadi R total berkurang. Dengan rumus itu, Koko bisa bilang bahwa I total akan bertambah. Ketika I totalnya bertambah, maka arus yang mengalir di lampu kedua akan makin besar. Karena rangkaiannya kan seri nih. Jadi I2 sama aja dengan I total.
I2, arus yang mengalir pada lampu kedua akan bertambah juga. Ketika arusnya bertambah, dan kalian ingat-ingat rumus dari daya, daya itu adalah I kuadrat kali R. Kalau arusnya bertambah, maka dayanya juga pasti bertambah. Jadi di sini Koko bisa bilang powernya juga bertambah. Ketika power atau dayanya bertambah, maka lampunya akan menjadi lebih terang. Jawabannya yang D. Kita lanjutin ke satu soal terakhir, nomor 10. Nanti seperti biasa, satu soal yang bisa kalian coba terlebih dahulu, yaitu nomor 11. Kita ke nomor 10. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx sama dengan T-2, dan Vy adalah 3T plus 1. Jadi dia kasih kita dua fungsi kecepatan, satu horizontal, satu vertikal. Jika diketahui T sama dengan 0, ketika benda berada di X0 min 1 dan Y02, maka pada saat T-nya 2, apa yang akan terjadi? Dari pilihannya kalian bisa lihat kita ngomongin posisi X dan posisi Y, satu lagi percepatan. Koko akan lihat dari bagian percepatan terlebih dahulu. Karena kalau lihat dari yang pertama, kita harus tinjau dua-duanya nanti. Tinjau Y, tinjau X. Agak repot. Lebih baik lihat percepatannya dulu. Jadi kita akan lihat opsi yang mana yang bisa dieliminasi. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Kita punya Vx yaitu T-2. Ini kecepatan pada arah sumbu X ya. Vx-nya T-2. Maka percepatan pada arah sumbu X itu adalah turunannya. Turunan dari T-2 adalah 1 meter per second kuadrat. Kita punya Vy 3T tambah 1. Maka percepatan pada arah sumbu Y diturunkan juga. Turunan 3T plus 1 adalah 3 meter per second kuadrat. Begitu kita tahu percepatan pada arah X dan percepatan pada arah Y, kita bisa mencari resultan percepatan. Resultan itu adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat. AX-nya 1, AY-nya 3. Kalau kalian hitung, maka resultan percepatannya adalah akar 10 meter per second kuadrat. Sehingga opsi yang benar itu tinggal either yang A atau yang C. Nah, dari dua opsi ini, kalau kalian lihat pilihan pertamanya, kita hanya perlu meninjau variabel vertikal. Jadi nggak usah repot-repot atau habisin waktu hitung yang horizontalnya. Jadi Koko tinggal hitung Vy sama dengan 3T plus 1. Kita mau mencari posisi. Kita punya kecepatan, mau cari posisi. Posisi itu adalah integral dari kecepatan. Integral dari kecepatan terhadap waktu. Jadi posisi bisa dicari dengan integral kecepatan terhadap waktu. Kita integralin, integral 3T, 3T kuadrat per 2. Integral dari 1 adalah T. Jangan lupa plus C. Setiap integral harus plus C. Kalau nggak ada plus C-nya, kemungkinan nanti jawabannya salah. Jadi jangan lupa plus C-nya. Nah, C-nya kita bisa cari dulu. Carinya dari mana? Ketika T-nya 0, Y0-nya 2. T-nya 0, Y0-nya 2. Jadi Koko tinggal tulis T sama dengan 0, Y0 sama dengan 2. Kalian substitusi ya. Kita akan dapat 2 itu adalah 0 plus 0 plus C. Dengan kata lain, C-nya adalah 2. Jadi C yang ada di sini itu bernilai 2. Setelah kita dapat C-nya, kita sudah dapat fungsi untuk posisi. Tinggal masukin T-nya 2.
Masukin sendiri ya, masukin ke sana. Space Koko sudah nggak ada lagi, Koko langsung hitung aja. Jadi 3 kali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu 4, 4 kali 3, 12. 12 bagi 2, 6. 6 tambah T, tambah 2, tambah lagi C, C-nya 2. Jadi 6 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Nah, pembahasan Koko berakhir sampai di nomor 10 ini. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel YouTube Koko. Dan ini ada satu soal nomor 11 yang kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu. Dan nanti Koko akan bahas di video berikutnya. Sekali lagi thank you semuanya buat kalian semua yang udah nonton channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.